Halo semuanya, akhirnya kita kembali untuk ngebahas salah satu produknya ROG sebenarnya yang paling kenceng ya di seri laptop ini untuk seri gaming. Dan ini khususnya yang gue pegang sekarang adalah yang buat orang-orang benar-benar fokusnya utamanya itu di gaming, karena hampir seluruhnya laptop itu didesain memang untuk memberikan segala keuntungan buat kalian yang fokus untuk gaming dengan refresh rate yang tinggi dan juga masalah keyboard yang penggunaan itu menggunakan optical switch. Nanti akan gue bahas lebih dalam. Jadi kita di sini mendapati ROG Scar 17 atau di sini seri SKU-nya itu adalah yang G733Q. Jadi di sini menggunakan ada yang versi AMD-nya. Ini baru ada, ini nanti harusnya pada saat video ini keluar sih, harusnya kalian udah bisa beli produknya. Itu di sini gue lihat kalian ada banyak yang udah pre-order ya, gue lihat di Tokopedia. Harganya itu ada beda-beda, harganya ada yang ngejual di 40-an, itu yang menggunakan 3070 dan yang 3080 sayangnya belum ada yang ngejual dengan harga yang pasti atau dengan toko yang recommended juga. Jadi gue nggak bisa sebutin harganya berapa, tapi nanti di tanggal 23 harusnya kalian udah bisa lihat, atau di hari ini kalian udah bisa lihat. Jadi di sini menggunakan AMD 5900 HX atau Ryzen 9 5900 HX. Udah menggunakan 32 GB RAM juga dengan 3200 MHz, terus ada 2 TB untuk SSD NVMe menggunakan Samsung. Nah, untuk layarnya ini yang tadi gue bilangin kalau semuanya itu didesain untuk masalah gaming atau mendapatkan advantage lebih besar atau memaksimalkan skill ceiling kalian karena menggunakan displaynya. Jadi display ini menggunakan miliknya Sharp ya, dengan ukuran 17 inci, 1080 doang dan 300 Hz. Jadi karena 300 Hz ini yang akan ngebantu kalian sih sebenarnya. Itu udah banyak. Dan gue selalu bilang kalau memang high refresh rate akan memberikan advantage kepada kalian. Terus untuk color accuracy cuma 95% sRGB dan menurut gue itu adalah hal yang wajar. Untuk brightness-nya 350 nits, itu juga menurut gue ya lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Zaman dulu kayak paling maksimal tuh di 300 nits atau 250 nits di 300 Hz yang menurut gue terlalu rendah tingkat keterangannya. Jadi itu untuk masalah displaynya. Ini menurut gue udah bener-bener bagus banget, 17 inci. Cuman paling ya karena 1080 17 inci kalian kalau mau dapat retina atau retina viewingnya paling udah agak harus jauh ya, sekitar 20 inci mungkin ya jaraknya ya. Untuk kalian bisa udah nggak bisa ngelihat perbandingan dengan resolusi yang lebih tingginya. Nah, yang kedua di bagian ini adalah masalah di switch-nya. Jadi switch ini menggunakan optical switch. Ini emang rada beda seperti yang mechanical lainnya. Kalau dari gua pribadi sih, gue buat ngetik ini bener-bener satisfying banget. Nanti paling ada close up shot untuk suara ngetiknya dan bunyinya juga. Karena emang bener-bener nyaman banget. Gue cuman bisa bandingin tuh atau nyamain buat kalian itu kalau suaranya itu dan feel-nya itu kayak apaan. Kayak ini sayangnya nggak ada ya, teman kalau kalian misalnya ke fast food restaurants, apapun itu juga, itu kan bakalan kalau kalian beli minumannya atau sodanya ada untuk pilihan penandanya tuh di bagian atasnya. Kalau kalian tekan, itu kurang lebih rasanya kayak gitu. Jadi nggak kayak mutusin bubble wrap sih. Kalau bubble wrap itu kan biasanya mechanical keyboard yang tactile banget, kalian bisa ngerasain gitu. Cuman kalau ini jatuhnya sih gue ngerasa paling mendekati adalah seperti itu. Dan optical switch juga memberikan keuntungan lebih untuk masalah actuation time itu sekitar 30 millisecond lebih cepat daripada mechanical switch yang ada di keyboard-keyboard lain. Jadi ini sebenarnya terjadi di Razer Huntsman, terus ada Zowie Celeritas yang menggunakan optical switch. Itu hasilnya memang actuation time itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang menggunakan mechanical keyboard. Jadi optical switch akan jauh lebih berguna buat kalian yang emang butuhkan semuanya. Jadi mulai dari response time si displaynya sama untuk masalah di keyboardnya. Jadi itu kalau kalian benar-benar penting banget kepada kalian dan kalian benar-benar mau mendepankan masalah skill ceilingnya kalian dan nggak terhambat di masalah hardware-nya, menurut gua kedua campuran ini benar-benar baik banget. Nah, nggak ketinggalan di antara itu semua ya tentunya harus menggunakan GPU yang juga mampu atau bisa nge-push sampai 300, dan dengan menggunakan 5900 HX juga akan ngebantu itu karena ya kalian tahu kalau IPC itu benar-benar tinggi banget. Jadi di sini mereka menggunakan 3080 atau RTX 3080 dengan 16 GB VRAM. Yang lagi gue sangat-sangat cukup kesel ya karena cuma 16 GB VRAM itu cuma ada di laptop GPU doang, sedangkan untuk yang di desktop itu nggak ada. Jadi kalau kalian bakalan belajar machine learning juga itu akan berguna banget mau menggunakan apapun yang kalian sekarang mau pelajarin untuk di machine learning.
Nah sekarang kita ke bagian fisik laptopnya. Jadi untuk bagian fisiknya sih nggak terlalu banyak beda ya masalah philosophy of design-nya. Masih sama dengan yang sebelumnya dengan slanted, bisa dibilang transparent ya, semi transparent. Terus tetap ada keystone. Dan di sebelah kanannya sama sekali nggak ada I/O sama sekali. Semuanya ada di belakang, kalian bisa lihat. Terus juga kalian masih bisa nge-charge menggunakan Type-C-nya dengan 100 watt maksimalnya. Dan di sebelah kirinya juga masih ada USB port, USB 3.0 di sini, dan ada audio dan mic jack. Yang itu aja. Dan masalah beratnya ini benar, laptop sih berat ya. Kalau ngeliat dari ukurannya juga harusnya kalian tahu. Ini berat itu adalah 6 kg. Ya nggak tahu menurut kalian itu berat atau enggak. Tapi menurut gue sih cukup berat ya. Dan menurut gue kalau kalian itu bakalan mau berusaha untuk climbing dan segala macam, gue rasa ini bisa ngebantu kalian untuk biasakan untuk finger grip kalian lebih baik. Karena ini kalau kalian lihat nih posturnya tuh slanted itu benar-benar cocok buat kalian belajar climbing gitu. Kalau buat finger grip kalian, mungkin juga kalau kalian taruh ini misalnya di dak atau di ambalan terus kalian pegang gini juga gue rasa mungkin bisa dipakai buat pegangan ya. Karena ini benar-benar kokoh banget di laptopnya. Jadi itu untuk fisiknya, gue sih nggak ada masalah sama sekali dengan fisiknya. Dan untuk battery life sayangnya gue nggak bisa ngetes karena ini kita megang benar-benar waktunya itu mepet banget untuk waktu review ini keluar. Jadi sekarang kita langsung bahas masalah performanya. Nah pertama kita ke benchmark untuk CPU-nya dulu. Di sini harusnya ya kalian udah bisa bayangkan sih performanya 5900 HX seperti apa. Karena di sini kalian bisa lihat di Cinebench R20 skornya ya paling tinggi, 5131 untuk multithread dengan single threadnya 568. Ini masih di bawahnya ROG Flow X13 untuk single thread performance-nya. Lanjut di R23, lagi-lagi masih paling atas juga dengan 13.276 dan single thread-nya di 1474. Lagi masih lebih rendah ya daripada Flow X13 dengan 1511-nya. Tapi harus kalian ingat ini cuma single thread doang. Terus di Indigo masih juga paling tinggi, dan gue rasa ini ya kalian akan bisa bayangkan kalau emang skornya akan sama seperti ini seterusnya. Di sini dengan 1,451 dan 3,204. Dan untuk di V-Ray hasilnya 13.019. Jadi kalau misalnya kalau untuk masalah CPU di sini performa itu udah di atasnya, bahkan di atasnya 3700X, dan beberapa performanya bisa di atasnya 5600X CPU desktop. Jadi kalian bisa harapkan kalau untuk masa produktivitas kalian bisa menyamai performanya suatu desktop PC. Dan kalau kalian emang menggunakannya sebagai pengganti dan kalian nggak mau memiliki suatu desktop PC juga, ini akan benar-benar berguna banget. Karena kalian bisa bawa-bawa kemana-mana, dan kalau kalian orangnya juga mobile, ya Scar 17 bisa jadi opsi yang benar-benar menarik banget karena performanya sangat tinggi untuk produktivitasnya di bidang CPU. Kita lanjut sekarang di game-game. Ini yang pertama adalah Far Cry 5. Ini adalah game terakhir untuk kita benchmark ya, untuk di DirectX 11. Di sini performanya 119 untuk average dan 1%-nya di 90. Jadi ini performanya masih lebih rendah daripada Aorus 15 RTX 2080. Walaupun sebenarnya perbedaan itu tipis banget untuk average-nya, tapi kalian harus lihat kalau 1% low frame rate-nya itu jauh lebih tinggi, itu ada 90. Sedangkan 90 benar-benar nggak kesentuh sama sekali. Dan untuk 1%-nya emang kebantu seperti ini ya karena balik lagi masalah CPU yang digunakan juga. Kita lanjut ke salah satu game terberat di Darius 12, ada Assassin's Creed Valhalla. Di sini skornya menjadi paling tinggi, itu adalah 76 FPS dan 1%-nya di 59. Lagi-lagi skor seperti ini meninggalkan jauh semua laptop-laptop lain atau semua laptop-laptop gaming lainnya yang kita udah pernah benchmark. Kita lanjut ke Watch Dogs Legion di very high preset, DirectX 12 juga. Di sini performanya kurang lebih masih sama dengan yang menggunakan 2080. Jadi khusus di game ini hampir benar-benar tipis banget perbedaan di antara semua GPU high-end lainnya. Dan nggak tahu kenapa cuma di seri RTX 3000 series yang baru untuk Watch Dogs Legion performanya memang belum setinggi yang lainnya. Jadi ini gue rasa mungkin karena updatean dari driver Nvidia-nya yang belum diupdate untuk 3000 series di laptop GPU-nya. Atau memang performanya rendah. Cuman harusnya ini nggak masuk akal ya, karena harusnya kalau kalian lihat di 1% pun juga ini lebih rendah dibandingkan yang menggunakan 2080. Jadi gue harap nanti akan ada driver update, terutama sesudah laptop ini keluar. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, di sini lagi-lagi performanya ya paling tinggi dengan 1% tertinggi dan juga average FPS tertinggi. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat normal, dan kalian bisa lihat kalau ini sudah dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang bahkan menggunakan non-laptop GPU.
Nah, kita lanjut ke Metro Exodus, performa juga sesuai harapan kita, mendapatkan 87 average FPS dan untuk 1%-nya di 50. Ini meninggalkan benar-benar jauh banget untuk game yang bisa dibilang sangat berat di DirectX 12. Kita lanjut ke game yang terakhir, ini adalah RDR 2. Di sini untuk 1%-nya itu 84, ini mendapatkan performa yang paling tinggi dengan mudah di atasnya 60 dan ini yang bikin gameplaynya jadi benar-benar smooth banget sih. Dan salah satu hal yang bikin gue benar-benar ngerasa beda banget adalah pada saat main RDR 2 di laptopnya. Dan untuk average-nya adalah 103, lagi-lagi meninggalkan udah lebih dari 10 FPS dari laptop gaming lainnya yang paling kencang yang pernah kita review. Nah, jadi itu untuk masalah review dari SCAR 17 atau G773Q yang kita review hari ini. Dan sebenarnya yang kalau kalian lihat performanya juga kalian bisa lihat kan kalau emang benar-benar tinggi banget. Jadi tadi gue bilang kalau masalah CPU-nya untuk masalah produktivitas itu benar-benar tinggi banget juga, kalian bisa tinggalin. Dan masalah temperatur juga gue harus sebutin kalau maksimal ya untuk GPU dan CPU itu di 80% kalau kalian main game atau kalian menggunakan untuk produktivitas. Dan suara fan-nya juga nggak terlalu berisik dan bising, makanya ukuran juga besar banget. Jadi gue nggak bisa bilang kalau ini laptop nggak cocok untuk kalian kerja dan segala macam karena akan terlalu panas dan segala macam, tapi enggak, karena emang semuanya itu benar-benar aman banget. Jadi kalau kalian mau menggunakannya untuk editing dan segala macam itu benar-benar aman banget. Dan kalian harus kalian harus bandingkan juga dengan hasil yang ada di benchmark CPU-nya, itu akan saling dibantu dengan 3080-nya. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan media synthesis yang machine learning menggunakan untuk AI atau menggunakan untuk simulation dan segala macam, itu akan sangat-sangat ngebantu karena dua-duanya akan sangat diperlukan. Terutama kalau kalian misalnya ngomongin masalah Gen 3 atau Get 3 gitu. Atau yang menggunakan, sekarang banyak yang menggunakan Plate ML, itu basisnya itu adalah menggunakan CPU dan jumlah CPU cores dan si CUDA cores atau TensorFlow yang digunakan. Jadi keduanya itu akan bekerja sama. Jadi menurut gua untuk di zaman sekarang akan ke depan ya akan banyak orang yang menggunakannya untuk machine learning juga. Dan kalau kalian misalnya menggunakan untuk video editing itu benar-benar berguna banget untuk 3080-nya dengan CUDA cores-nya. Kalau kalian menggunakan Lumion atau kalian menggunakan V-Ray, balik lagi kalau Nvidia-nya itu akan berguna banget terutama dengan jumlah VRAM yang ditawarkan. Dan jumlah VRAM yang ditawarkan itu nggak kalian dapatkan di 3080 desktop version. Jadi ya emang kalian mendapatkan form factor yang benar-benar kecil banget, kalian bisa tenteng kemana-mana dengan bahkan untuk laptop sebesar ini kalian bisa bawa charger yang cukup kecil ya. Kalian ukuran charger cuma segini yang 100 watt. Kalian nggak harus bawa bricknya juga yang dari bawaan ROG, cuman waktu charge-nya mungkin lebih lama. Tapi menurut gua dengan portability seperti itu, kalian bisa colok semuanya kalau kalian datang ke rumah, kalian tinggal taruh, colok semuanya dan langsung ada monitor yang banyak. Itu juga nggak masalah sama sekali. Dan ya kalau kalian nggak pengen punya desktop, ini benar-benar bisa menjadi penggantinya. Cuma bedanya ya, tadi gue bilang kalian harus nenteng-nenteng ya sesuatu yang beratnya bisa sampai 6 kilo dengan bricknya. Ya, jadi itu aja review untuk laptop ini. Dan kalau kalian emang membelinya, gue rasa ya terutama di zaman sekarang ya, dimana harga VGA-nya aja tuh bisa harga 40 juta sampai 35 jutaan. Jadi kalau harga laptopnya ada 40 juta, atau 45-an atau ya harganya di sekitar segitu, menurut gue udah benar-benar worth it banget. Karena kalau kalian belinya harus sekarang dan harus banget sekarang, ya gue mendingan beli ini gitu daripada beli VGA yang harganya sampai 40 jutaan satunya, belum dengan yang lain-lain power supply dan segala macam yang harganya juga lagi naik. Sekian reviewnya dari gue Sony and see you guys next time.